adik-adik, kembali lagi sama kakak. Di sini kakak akan bahas soal-soal ekonomi. Nah, di soalnya, konsep biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya barang yang dihasilkan atau volume produksi merupakan konsep apa gitu ya. Jadi katanya di sini ada biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya barang yang dihasilkan, termasuk ke dalam biaya apa? Biaya atau kita katakan sebagai cost ya. Jadi di dalam biaya, jenis biaya itu ada, nanti teman-teman akan mengenal yang namanya fixed cost. Nih, fixed cost nih ya. Fixed cost itu apa sih? Nah, fixed cost, fix ya, dari katanya juga fix itu tetap. Berarti ini biaya tetap. Biaya tetap. Apa sih biaya tetap? Nah, biaya tetap ini biaya yang tidak dipengaruhi oleh output atau barang dan jasa. Jadi ketika misalnya kita mau bikin suatu barang dan jasa, biaya tetapnya itu tidak akan berubah ketika barangnya ditambah. Misalnya kita mau bikin mukena, kita tuh butuh gedung, ya nggak sih? Butuh gedung. Ketika misalnya ingin bikin satu mukena, kita tetap harus bayar gedungnya itu 1 juta sebulan. Kita mau nambah lagi biaya mukenanya jadi 100 sehari. Apakah kita menambah biaya gedung ketika harganya barangnya 100? Tidak ya, tetap aja bayarnya 1 juta. Jadi si biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh output. Jadi berapapun output yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkannya itu tetap sekian. Itu namanya biaya tetap gitu. Itu biaya yang tidak dipengaruhi output. Output gitu ya. Nah, terus kalau average fixed cost itu berarti biaya tetap rata-rata. Kan average itu rata-rata ya. Biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata. Kalau biaya tetap rata-rata berarti si biaya tetap kita bagi dengan jumlah output. Jadi misalnya biaya tetap kan tadi VC ya. VC kita bagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Ya, kita kasih lambangnya Q atau output gitu ya. Itu biaya rata-rata. Terus ada variable cost. Nah, kalau variable cost itu variable itu namanya biaya, tetap biaya variabel sih, biaya variabel nih. Variabelnya apa sih biaya variabel? Nah, kalau biaya tetap itu yang tidak mempengaruhi output, kalau biaya variabel, itu tuh kebalikannya. Jadi biaya yang dipengaruhi oleh output. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan, ketika outputnya 1 atau outputnya 11 atau 100 atau 200, pasti biaya yang dikeluarkan itu bakal berbeda si biaya variabelnya. Nah, contohnya apa nih? Contohnya misalnya kita mau bikin mukena, kita butuh apa sih? Butuh kain. Ya nggak sih, kain kan? Ketika kita ingin bikin satu mukena, berarti kainnya segitu. Ketika kita ingin menambah mukena jadi 100, berarti kainnya juga harus ditambah. Berarti kita harus beli kain lagi. Berarti ada biaya untuk beli bahan baku. Nah, si bahan baku ini yang dikatakan sebagai biaya variabel. Berarti biaya yang dipengaruhi oleh output. Jadi ketika outputnya bertambah, maka biaya yang dikeluarkannya juga akan bertambah. Nah, itu sebagai biaya variabel. Berarti di sini biaya variabel itu biaya yang dipengaruhi output. Biaya yang dipengaruhi output. Mengaruhi output ya. Kemudian ada average variable cost. Sekali lagi ketika ada kata average berarti rata-rata ya. Biaya variable rata-rata. Ya. Berarti sama kayak tadi, VC itu dibagi dengan Q. Jadi si biaya variabel yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan seperti itu. Terus di sini ada marginal cost atau penambahan biaya. Penambahan biaya apa sih artinya? Penambahan biaya itu berarti biaya yang biaya tambahan ketika barang dan jasanya ditambah. Jadi misalnya ketika satu perusahaan ingin menambah misalnya dari 10 dia ditambah jadi 100, kan berarti ada penambahan biaya. Nah, si penambahan biaya itu yang ditanyakan. Berarti si penambahan biaya ya akibat adanya tambahan output gitu. Bahan output. Nah,
Udah kan ketahuan nih di 5 option ini tuh pengertiannya masing-masing. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di soal itu, konsep biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya barang. Banyak atau sedikitnya barang kita katakan sebagai output gitu. Nah, berarti merupakan biaya apa? Tadi kan biaya yang tidak dipengaruhi oleh output itu adalah yang fixed cost, gitu ya, biaya tetap karena tidak dipengaruhi oleh output. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang A. Gitu ya teman-teman. Mudah kan? Tapi kemudahan itu didapat karena kita sering latihan soal. Jadi belajar saja tidak cukup, kita juga harus banyak latihan soal. Oke, terima kasih. Dadah.